Assalamualaikum adik-adik, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah pada sehat semua, bahagia semua? Karena kalau selama pandemi kayak gini kita harus sering-sering menjaga kesehatan tubuh kita. Gimana pun caranya? Teman-teman boleh olahraga atau mungkin main-main biar nggak stres, biar bahagia deh pokoknya. Makanya karena kita harus di rumah, jadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman. Nah, ketemu lagi sama aku, Balkis Halisa. Kali ini kita akan ngebahas tentang sistem peredaran darah manusia. Kira-kira apa sih sistem peredaran manusia itu? Nah, kita akan belajar hari ini. Next. Nah, yang paling pertama kita akan belajar tentang organ peredaran darah. Apa aja organ peredaran darah? Ada 3. Nah, yang pertama ada jantung, ada videonya. Teman-teman bisa lihat ya di sini, di mana jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nih, ini ada pembuluh darah. Yang ini namanya aorta. Aorta itu juga salah satu jenis pembuluh darah. Yang merah dan biru itu pembuluh darahnya. Dan ini namanya jantung. Dia itu sebesar kepalan tangan kurang lebih. Tuh, jadi dia itu segede kepalan tangan. Nah, di dalam jantung itu ada ini serambi kanan dan serambi kiri. Nah, terus nanti di bawahnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, tuh ini. Bilik kanan dan bilik kiri. Yang di bawah, gitu. Nah, di orang dewasa, jantung ini berdenyut sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Ini katup-katupnya, lihat dia buka tutup, itu dia lagi berdenyut. Nah, kalau teman-teman mau ngerasain, teman-teman bisa pegang di tangan, di bawah pergelangan tangan, agak ditekan sedikit pakai 2 jari, ditaruh di pergelangan tangan, ditekan sedikit. Nah, itu nanti terasa ada denyut nadi. Nah, kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga sebaliknya. Ini videonya dimulai dari awal nih. Ya, ini abaikan dulu videonya ya. Jadi saluran tempat mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga sebaliknya, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu arteri dan vena. Arteri itu tempat masuknya darah ke jantung, dan vena itu tempat keluarnya darah. Jadi kalau vena itu dia bawa darah yang penuh oksigen ya, bawa darah penuh oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nanti arteri datang bawa darah yang kotor, darah yang isinya CO2. Nah, pembuluh darah ini tuh bercabang-cabang. Yang terbesar itu namanya aorta, yang tadi ada di jantung ya, teman-teman ingat kan? Terus yang terkecil itu namanya kapiler. Nah, di kapiler itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi nanti kan di pembuluh darah ini mereka ada membawa mungkin karbon dioksida atau membawa oksigen. Nah, nanti dia akan bertukar. Gitu. Nah, ya kalau di video kita punya 5 juta blood cells, pembuluh darah. Sel darah. Nah, lihat ini jantung. Dia mengalirkan 5 liter darah setiap menitnya. Nah, kebutuhan jantung itu berbeda-beda ya. Tapi dia sama. Di setiap ini pasti ada. Nah, ini dia pembuluh darah tuh. Lihat dia tempat mengalirnya darah. Jadi darah mengalir itu dibentuknya kayak pipa. Ada yang arteri, dia keluar jantung. Terus
Aduh, sorry. Ikan. Terus ada kapiler tuh yang tadi aku bilang. Nah, lihat dia jadi tempat keluar masuknya pertukaran O2 dan CO2, terus masukin nutrien ke tubuh. Dan dia dari tubuh dia masukin kayak yang kotor gitu ke dalam darahnya. Gedean nggak musiknya? Nah, lanjut. Lanjut ada paru-paru. Paru-paru ini berperan untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin kita sempat belajar tentang sistem pernafasan ya. Kalau di sistem pernafasan kita belajar di mana paru-paru itu buat nyimpan udara, buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru itu juga berperan dalam peredaran darah, di mana dia itu berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah. Nah, gimana prosesnya? Kita akan belajar lebih lanjut nanti di sistem peredaran darah. Nah, ini ada jenis-jenis darah nih, teman-teman bisa lihat di videonya tuh ya. Dalam darah tuh ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit. Nah, kita coba bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah ini fungsinya mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih, dia itu fungsinya untuk memberikan imunitas atau perlindungan pada daya tahan tubuh kita. Jadi di tubuh kita itu gini, kalau kita perang itu kan ada tentaranya. Nah, di tubuh kita tentaranya itu adalah si sel darah putih.
Jadi dia berfungsi untuk melawan penyakit yang masuk ke tubuh kita. Itu dilawan sama si sel darah putih. Nah, lagi ada trombosit atau platelets. Nah, platelets ini membantu operasi pembekuan darah. Jadi kalau misalnya teman-teman luka nih, gores tangannya, nah nanti trombositnya langsung pada lari-larian ke asal luka. Mana-mana lukanya, mana-mana lukanya gitu. Nanti trombositnya masuk dan akhirnya menutupi area luka. Jadi lukanya nggak keluar lagi. Gitu. Nah, ini nih yang aku bahas tadi. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Nih ya teman-teman lihat, yang warna merah itu, nih yang warna merah ini, dia itu mengandung oksigen. Ketika dia balik lagi dari seluruh tubuh, dia itu mengandung karbon dioksida, dibawa ke jantung. Nih, ini kan, jadi dari serambi kiri. Nah, ada dua sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil yang ini sistem peredaran darah kecil. Jadi dari bilik kanan dia bawa darah terus ke paru-paru. Dia bawa darah yang penuh CO2 ya, dibawa ke paru-paru. Biar terjadi pertukaran CO2 dan O2 di sini, nanti dari paru-paru darahnya udah mengandung O2 semua, mengandung oksigen, dibawa lagi ke jantung. Nah, setelah itu terjadi peredaran darah besar. Nah, dari sini aku ganti warna ya biar jelas. Nah, pakai warna ungu. Nah, nanti udah masuk ke serambi kiri dari paru-paru, darah yang mengandung banyak oksigennya. Nah, nanti dia masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, dia akan ke seluruh tubuh, mengalirkan darah yang penuh oksigen, karena tubuh kita butuh oksigen. Nah, setelah dari seluruh tubuh, dia membawa karbon dioksida ke serambi kanan. Untuk nanti masuk lagi ke bilik kanan, terus ke paru-paru. Nanti, dan itu akan berputar terus, tanpa kita sadari. Nah, ini yang tadi aku jelasin nih. Yang kecil itu dia dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Terus kalau yang besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Nah, gimana sih cara menjaga peredaran darah? Yang pertama, kita harus olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur itu dia kalau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya, jadi dia itu 30 menit dalam sepekan itu 5 kali. Jadi kita 5 kali olahraga setiap satu pekan. Setiap kali olahraganya itu 30 menit. Misalnya hari ini teman-teman mau sepedaan, besoknya mau jalan pagi aja, besoknya lagi mau berenang, besoknya lagi mau ngapain bebas, yang penting teman-teman olahraga 5 kali dalam sepekan. Terus yang kedua, hindari makanan berlemak. Kenapa? Karena makanan berlemak ini menyumbat pembuluh darah kita sehingga nanti aliran darahnya nggak lancar dan akan mengganggu sistem peredaran darah. Terus yang ketiga, menghindari rokok dan alkohol karena ini mah udah nggak baik ya. Jadi kalau mau sehat mah udah hindarin aja rokok sama alkohol, jangan. Terus yang keempat, makan makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu harus seimbang. Tentunya kalau misalnya makan dalam satu piring itu harus ada nasi, harus ada nasinya, ikannya, terus misalnya satu lagi sayur. Atau teman-teman makan roti ini pagi-pagi. Nanti siangnya makan nasi pakai bayam sama ayam. Terus nanti sorenya makan buah-buahan aja, boleh kayak gitu. Yang jelas harus bergizi seimbang. Nah, terus yang kelima, kita harus tidur dan istirahat yang cukup. Nah, tidur itu direkomendasikannya 8 jam sehari, dan itu dari setelah Isya. Dari setelah Isya, nanti bangun sekitar pukul sekitar pukul 4 atau pukul 5 gitu. Jadi tidur jam 8, bangun jam 5. Karena udara pagi itu baik banget buat tubuh kita. Gitu. Jadi bukan berarti tidur 8 jam itu malam kita begadang, terus habis itu paginya tidur dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, itu nggak baik ya, tetap nggak baik. Tidur yang cukup itu diartikan tidur malam ya, tidur malam yang cukup. Nah, gitu aja untuk pembelajaran hari ini. Gak lama ya teman-teman, cuma sekitar berapa menit ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa PC aku aja, atau nanti kita diskusi lebih lanjut di grup ya. Terima kasih udah menyimak lanjutan hari ini. Sampai ketemu.